Menurut kalian, cara menggambar support dan resistance yang benar itu menggunakan garis atau area? Pertanyaan itu mungkin sering ditanyakan, tapi sebelum menjawab, pastikan dulu area support dan resistance kalian jangan sampai seperti ini. Karena menggambar area SNR dengan benar merupakan skill wajib bagi trader untuk meningkatkan peluang profit. Sebelum masuk cara menggambar SNR, hal pertama yang harus dipahami adalah 4 kriteria area yang bisa dijadikan sebagai SNR. 4 kriteria itu memiliki singkatan tiba-tiba, tinggi dan rendah, banyak, drastis, dan baru. Mari kita bahas satu persatu secara detail. Kriteria pertama yaitu tinggi dan rendah, atau sering disebut sebagai swing high dan swing low. Kita perlu mencari harga tertinggi dan terendah yang baru terbentuk pada market. Bisa kita lihat di sini, harga naik, kemudian turun. Ketika menyentuh area ini, maka disinilah swing high yang bisa kita jadikan sebagai area resistance. Dan di sini harga turun, setelah turun kemudian naik. Di sini adalah swing low, bisa kita jadikan sebagai support. Kriteria berikutnya adalah banyak pantulan. Seperti kalian bisa lihat di sini, terdapat 3 pantulan ketika harga menyentuh area ini. Maka harga akan ada perlawanan naik. Disinilah termasuk area support. Kondisi banyak pantulan juga bisa terjadi di tengah area yang pernah menjadi support dan resisten sebelumnya. Seperti pada contoh kali ini terdapat 3 pantulan, 2 kali menjadi support dan 1 kali berlaku sebagai resistance. Kriteria berikutnya adalah drastis. Maksudnya adalah terjadi pembalikan arah yang tajam pada area tersebut. Bisa kita lihat pada contoh di sini. Pertama, kita bisa melihat di sini ada terdapat swing high dan swing low. Tapi di pertengahan kita bisa melihat antara swing high dan swing low ini ada pembalikan arah tajam. Maka di sini bisa dikatakan area SNR juga. Dan begitu pun di area ini. Kriteria berikutnya adalah baru. Maksudnya adalah fokus pada area SNR yang terdekat dengan harga yang terbentuk sekarang. Bisa kita lihat di sini terdapat 4 level. 2 garis sebagai resistance dan 2 garis sebagai support. Mana garis support dan resistance yang seharusnya menjadi fokus utama kita? Sesuai kriteria baru, maka kita akan fokus ke area terdekat harga, yaitu level yang ini dan ini. Bukan berarti area ini tidak menjadi support dan resistance, tapi itu akan menjadi fokus kita bila salah satu dari 2 area ini sudah ditembus harga. Inilah 4 kriteria yang harus kita pahami, dan untuk membentuk area SNR hanya perlu memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria ini. Semakin banyak kriteria yang dipenuhi, maka akan semakin bagus area level SNR tersebut. Berikutnya, mari kita bahas langkah simpel menggambar area SNR. Langkah pertama, bersihkan chart kalian dari indikator atau apapun itu supaya kalian tidak bingung dan pusing waktu menentukan area SNR. Langkah kedua, yaitu taruh garis pada body candle yang sesuai kriteria tadi yang sudah kita bahas. Contoh pada kali ini yaitu garis 1. Kita taruh garis karena ada swing high, bisa kita lihat di sini. Kemudian garis 2, karena ada reversal drastis dan banyak pantulan. Garis 3, ada reversal drastis, bisa kita lihat, dan terjadi banyak pantulan juga. Begitupun garis 4, ada 2 reversal drastis yang bisa kita lihat di sini dan terdapat banyak pantulan juga. Garis 5, ada 1 reversal drastis dan banyak pantulan. Garis 6, ada 2 reversal drastis, dan terakhir garis 7 ada karena swing low dan terjadi banyak pantulan, bisa kita lihat di sini. Lalu kita ingat kriteria terakhir, yaitu kriteria baru. Karena harga berada di area sini, maka yang kita jadikan resistance adalah garis 6 dan kita jadikan support yaitu garis 7. Sisanya bisa kita abaikan untuk sementara agar tidak pusing. Langkah ketiga, agar lebih pasti, kalian pasti bingung. Garis 7 ini garisnya di mana? Karena ada beberapa daerah yang menyentuh garis 7 ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, taruh garis di semua body candle yang dekat level 7 ini. Ini ada 2 garis. Lalu kita gabungkan garis-garis ini menjadi sebuah area seperti ini, sehingga area support yang tadi kita sudah tentukan menjadi jelas bagi kalian.
Contoh lain untuk langkah 3, langkah yang terakhir tadi untuk menentukan area atau garis. Kita ambil contoh pada garis 4 yang tadi. Taruh garis pada ujung candle-candle di garis 4 seperti ini, dan gabungkan lagi menjadi sebuah area. Jadi bisa kita simpulkan bahwa area atau garis tidak menjadi masalah penting selama kalian benar menentukan area dan sabar menunggu candlestick pattern sebelum masuk untuk open posisi pada market, seperti itu. Lalu bonus pada video kali ini, kita akan memberikan cara instan menggambar area SNR pakai indikator ABA Invest. Pertama, kalian cukup ke Trading View, lalu ke bagian indikator, ketik ABA Invest, dan kalian bisa pilih indikator support dan resistance. Klik untuk memasukkan pada chart. Terakhir, kalian gabungkan garis-garis yang berdekatan yang muncul akibat dari indikator, lalu hiraukan garis yang tidak memenuhi kriteria atau hanya berdiri sendiri. Setelah itu, kalian bisa melihat area-area SNR kalian yang sudah kalian bentuk dari indikator ABA Invest, dan pilihlah area terbaru sesuai kriteria yang tadi sudah kita pelajari. Lalu, pada setting input, kalian juga bisa mengubah garis pivot sesuai kebutuhan kalian. Makin kecil angka, maka garis akan semakin detail, dan maka banyak muncul garis-garis yang kecil. Kami menyarankan gunakan pivot input antara 10, 15, atau 20 saja. Dan kalian juga bisa menggunakan opsi multi time frame pada indikator ini. Contoh, kita bisa lihat di sini, kita menggunakan time frame M15, tapi kita memunculkan SNR dari H1 atau H4 seperti ini. Lalu, bagaimana cara kita menggunakan area SNR ini untuk trading? Pertama, kita harus mengetahui bahwa ada 3 tipe trading dengan SNR, yaitu breakout, breakout plus retest, dan bouncing. Trading dengan breakout. Pertama, tentukan daerah SNR. Kemudian tunggu hingga candle tembus area SNR. Pastikan candle yang tembus memiliki momentum. Lalu, open posisi buy saat itu juga ketika candle sudah close. Stop loss bisa ditaruh di bawah area SNR, lalu take profit bisa menggunakan risk reward ratio 1:2 dari SL atau di area SNR berikutnya. Trading dengan breakout plus retest. Pertama, tentukan daerah SNR. Kemudian tunggu hingga candle tembus area SNR. Bila kita menggunakan breakout, maka kita akan open posisi di sini. Tapi kita juga bisa menunggu hingga candle kembali ke area SNR untuk mengurangi risiko. Ketika sudah kembali ke area SNR, pastikan ada candle reversal. Untuk case pada kali ini, kita bisa melihat di sini ada long wick candle dan bullish engulfing. Menurut kalian, cara menggambar support dan resistance yang benar itu menggunakan garis atau area? Pertanyaan itu mungkin sering ditanyakan, tapi sebelum menjawab, pastikan dulu area support dan resistance kalian jangan sampai seperti ini. Karena menggambar area SNR dengan benar merupakan skill wajib bagi trader untuk meningkatkan peluang profit. Sebelum masuk cara menggambar SNR, hal pertama yang harus dipahami adalah 4 kriteria area yang bisa dijadikan sebagai SNR. 4 kriteria itu memiliki singkatan tiba-tiba, tinggi dan rendah, banyak, drastis, dan baru. Mari kita bahas satu persatu secara detail. Kriteria pertama yaitu tinggi dan rendah, atau sering disebut sebagai swing high dan swing low. Kita perlu mencari harga tertinggi dan terendah yang baru terbentuk pada market. Bisa kita lihat di sini, harga naik, kemudian turun. Ketika menyentuh area ini, maka disinilah swing high yang bisa kita jadikan sebagai area resistance. Dan di sini harga turun, setelah turun kemudian naik. Di sini adalah swing low, bisa kita jadikan sebagai support. Kriteria berikutnya adalah banyak pantulan. Seperti kalian bisa lihat di sini, terdapat 3 pantulan ketika harga menyentuh area ini. Maka harga akan ada perlawanan naik. Disinilah termasuk area support. Kondisi banyak pantulan juga bisa terjadi di tengah area yang pernah menjadi support dan resisten sebelumnya. Seperti pada contoh kali ini terdapat 3 pantulan, 2 kali menjadi support dan 1 kali berlaku sebagai resistance. Kriteria berikutnya adalah drastis. Maksudnya adalah terjadi pembalikan arah yang tajam pada area tersebut. Bisa kita lihat pada contoh di sini. Pertama, kita bisa melihat di sini ada terdapat swing high dan swing low. Tapi di pertengahan kita bisa melihat